Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusma Alifah dengan nomor NPM 10122102 dan saya dari kelas C4 manajemen angkatan 22. Dalam video ini kita akan membahas mengenai cost of capital atau biaya modal. Cost of capital ini sering kita sebut dengan COC. Nah, apa sih COC itu? Nah, COC atau cost of capital sendiri merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh pendanaan, baik itu dari internal atau dari eksternal, sumbernya dari dalam ataupun dari luar perusahaan. Mengapa ini penting? Karena perhitungan biaya modal sangat diperlukan untuk menilai apakah suatu investasi layak dilakukan atau tidak. Jadi, mari kita pahami perhitungannya dan dampaknya bagi perusahaan. Sebelum masuk ke dalam perhitungan, kita harus mengetahui dulu apa sih komponen-komponen dalam COC ini sendiri. Yang pertama ada obligasi. Obligasi merupakan pendanaan yang bersumber dari luar atau eksternal, yang mana obligasi ini adalah surat yang harus ditembus dengan kupon atau bunga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua ada saham preferen. Pengertian dari saham tersendiri yaitu surat yang jika dijual akan memberikan peluang orang lain untuk berkuasa pada suatu perusahaan kita dan juga harus memberikan dividen kepada mereka. Adapun saham terbagi menjadi dua dalam cost of capital ini. Yang pertama yaitu ada saham preferen dan yang kedua ada saham biasa. Perbedaannya terletak pada jika saham preferen itu biasanya lebih mahal dan lebih sedikit, dan jika saham biasa jumlahnya lebih sedikit dan pasif. Lalu setelah memahami komponen-komponen yang ada dalam cost of capital, pertanyaannya adalah, bagaimana sih suatu perusahaan menentukan total biaya modal dari sumber pendanaannya? Nah, untuk menentukannya, yaitu kita dapat menggunakan WACC atau Weighted Average Cost of Capital. WACC ini adalah rata-rata tertimbang dari biaya modal masing-masing sumber pendanaan seperti obligasi, saham preferen, dan juga saham biasa berdasarkan dengan proporsi dalam struktur modal. Kenapa sih si WACC ini penting? WACC ini membantu perusahaan untuk mengetahui biaya minimum pengembalian yang harus dicapai untuk menutupi biaya pendanaan. Masuk ke dalam perhitungan yang pertama, yaitu biaya modal obligasi setelah pajak. Yang pertama, sebelum menghitung obligasi setelah pajak, tentunya kita perlu dulu menghitung nilai obligasi sebelum pajak. Nah, untuk ini, KD adalah obligasi sebelum pajak. Untuk I merupakan besaran nominal bunga. Lalu, untuk N besar ini merupakan nilai jual per lembar. Nilai nominal per lembar dari obligasi tersebut. Lalu yang NB merupakan harga jual. Untuk N ini adalah tahun umur obligasi, lalu ini sama NB merupakan harga jual, dan N ini nilai nominal, lalu ini umur obligasi. Bunga pada obligasi untuk Galaxy Innovation Corp ini sebesar 10% dari nilai nominal sebesar $50. Langsung saja masukkan ke dalam rumus. I-nya 50, interestnya 50 ditambah. Nah, tadi sudah diketahui bahwa N besar atau nilai nominalnya itu sebesar 500 dikurangi 470 untuk harga jualnya, lalu dibagi tahun atau umur dari obligasi tersebut. Dibagi 470 tadi harga jual dan ditambah dengan nilai nominal per lembar dibagi 7. Untuk perhitungannya kita dahulukan yang dalam kurung. 500 dikurangi 470 hasilnya 30, dan yang lainnya diturunkan. 470 ditambah 500 adalah 970. Lalu 50 dikalikan dengan 30 dibagi 7, dan ini dibagi dulu dengan yang bawah. Lalu 50 dikali 30 dan dibagi 7, maka hasilnya 54,2857. Dan untuk 970 dibagi 2 hasilnya 485. Kemudian
dibagi 54, sekian dibagi dengan 485 yang hasilnya 0,11193 atau 11,19% jika diambil ke persentase. Nah, maka kesimpulan nilai obligasi sebelum pajak yaitu sebesar 11,19%. Dari hasil perhitungan ini, maka kita selanjutnya menghitung biaya modal obligasi setelah pajak. Adapun rumus untuk menghitung biaya modal obligasi setelah pajak yaitu KI. KI ini merupakan biaya obligasi setelah pajak sama dengan KD. KD itu yang tadi obligasi sebelum pajak dikali dengan 1 dikurangi T. T ini merupakan pajak obligasi tersebut. Nah, KD hasil dari obligasi sebelum pajak yaitu tadi adalah 0,1193 dikali dengan 1. Nah, pajak di sini sebanyak 35%. Maka jika didesimalkan yaitu 0,35. 1 dikurangi 0,35 adalah 0,65. Lalu dikalikan dengan hasil obligasi sebelum pajak tadi sehingga diperoleh 0,07275 atau jika dipersenkan menjadi 7,28. Kita dibulatkan. Maka kesimpulannya untuk modal obligasi setelah pajak ini yaitu sebesar 7,28%. Lalu perhitungan setelah ini yaitu masuk ke komponen COC selanjutnya yaitu saham biasa. Nah, untuk biaya modal saham biasa atau KE ini yaitu biaya modal saham biasa sendiri, rumusnya adalah D1 yaitu dividen yang dibayarkan dibagi dengan P0 adalah harga jual saham dan ditambah dengan G yaitu pertumbuhan dividen. Nah, untuk D1 atau dividen yang dibayarkan yaitu sebesar $4,2 dan P0 atau harga jual sahamnya sebesar $65 per lembar dan ditambah G ini yang tadi pertumbuhan dividen sebesar 8%, maka bisa didesimalkan sebesar 0,08%. Hasilnya pengoperasiannya pembagian dulu 4,2 dibagi 65 yaitu 0,064615 ditambah dengan 0,08 yang hasilnya 1,144615 atau diambil menjadi persentase yaitu sebanyak 14,46%. Jadi untuk biaya modal saham biasa dari Galaxy Innovation Corp ini sebesar 14,46%. Lalu perhitungan terakhir yaitu biaya modal saham preferen atau KP. Nah, adapun rumus untuk KP atau modal saham preferen ini yaitu DP adalah dividen saham preferen dibagi dengan P0 yaitu harga saham preferen. Adapun untuk dividen dari saham preferen Galaxy Innovation Corp ini sebesar $9 per lembar dan untuk harga jualnya sebesar $85 per lembar. Maka hasilnya adalah 0,105882 atau dibulatkan dalam persentase menjadi 10,59%. Biaya modal yang sudah kita hitung tadi, maka kita masukkan ke dalam tabel WACC untuk melihat seberapa persen WACC dari perusahaan Galaxy Innovation Corp ini. Nah, setelah tadi menghitung dari ketiga komponen sumber pendanaan dari Galaxy Innovation Corp ini, maka kita langsung masukkan ke dalam biaya modal individu. Tadi proporsi untuk obligasi sebesar 30%, saham biasa 55%, dan juga saham preferen 15%. Biaya modal individu ini merupakan hasil dari perhitungan yang sebelumnya kita lakukan. Untuk obligasi sebesar 7,28%, saham biasa yaitu 14,46%, dan terakhir yaitu saham preferen 10,59%. Untuk menghitung WACC-nya itu dengan cara dikalikan proporsi dengan biaya individu setiap sumber dana. Yang pertama obligasi dikalikan dengan proporsi 30% obligasi dikalikan dengan 7,28%, maka hasilnya 2,18%. Ini pun cara untuk ke bawahnya sama, 55% dikali 14,46%, hasilnya 7,95%, dan terakhir ini untuk saham preferen 15% proporsinya
dikalikan dengan 10,59% biaya modal individu dari saham preferen. Hasilnya yaitu 1,59%. Setelah ditemukan WACC dari setiap masing-masing sumber dana, maka kita jumlahkan untuk semua sumber dana. Hasil perhitungannya 2,18% ditambah 7,195% ditambah 1,59% yaitu 11,73%. Jadi WACC untuk Galaxy Innovation Corp ini sebesar 11,73%. Dari hasil WACC sebesar 11,73% ini mencerminkan bahwa perusahaan memiliki biaya modal yang cukup tinggi, mencerminkan operasional dan keuangan yang signifikan. Proporsi yang besar pada saham biasa sebanyak 55% dan juga obligasi sebesar 30% berkontribusi memberikan ekspektasi yang tinggi kepada kreditur dan juga investor. Untuk menurunkan WACC, perusahaan perlu fokus pada efisiensi operasional, mengurangi risiko keuangan, dan menyeimbangkan struktur modalnya. Dengan langkah ini, Galaxy Innovation Corp dapat meningkatkan daya saing dan menciptakan nilai lebih besar bagi pemegang saham. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.